Gas Bumi, jembatan menuju transisi energi Indonesia. Gas bumi merupakan salah satu jenis bahan bakar rendah emisi karbon. Gas bumi berperan signifikan pada sektor-sektor perekonomian seperti industri, pembangkit listrik, dan rumah tangga. Indonesia merupakan negara dengan cadangan gas bumi terbesar di Asia Tenggara. Dalam Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN, permintaan gas bumi diproyeksikan meningkat lebih dari 3 kali lipat dari 6,6 billion standar cubic feet per day ke 26,1 billion standar cubic feet per day selama 2020 hingga 2050. Permintaan gas bumi di sektor ketenagalistrikan khususnya diproyeksi terus bertumbuh sebesar 6,1% per tahun hingga 2035. Permintaan energi akan terus meningkat karena didorong oleh peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Dari yang semula berbasis fosil, kebutuhan energi di masa depan akan dipenuhi mayoritas oleh energi baru dan terbarukan yang dianggap lebih rendah emisi. Tetapi, transisi menuju penggunaan energi baru dan terbarukan ini tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang panjang. Untuk itu, gas bumi dinilai memiliki peranan penting dalam penyediaan energi nasional. Secara garis besar, gas bumi bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar, bahan baku, maupun bentuk lainnya, seperti liquefied natural gas atau LNG. Potensi gas bumi di Indonesia juga sangat besar. Data dari Woodmac menyebutkan wilayah timur Indonesia menyumbang 44% cadangan gas nasional dari total sebesar 35,7 TCF. Melihat hal tersebut, pemerintah Indonesia terus mendorong pengembangan gas bumi. Potensi gas bumi dalam negeri sangat menjanjikan dan dapat menjadi jembatan menuju transisi energi. Namun, tantangan industri gas bumi di Indonesia juga besar. Produksi gas bumi mengalami penurunan. Hal itu terjadi karena sejumlah lapangan gas bumi baru belum dapat dikembangkan secara komersial. Pengembangan lapangan gas bumi secara komersial membutuhkan dukungan pemerintah, yaitu perbaikan iklim investasi yang lebih kompetitif, kebijakan fiskal, kepastian hukum, dan kebijakan harga gas bumi domestik yang mendukung keekonomian proyek. Terkait kebijakan harga gas bumi, pemerintah memberlakukan kebijakan harga gas bumi tertentu dengan harapan menaikkan penggunaan gas bumi di sektor industri seperti kelistrikan dan industri tertentu, yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Kebijakan ini memerlukan kajian lebih lanjut. Mengingat pemberlakuan harga gas bumi tertentu berpotensi mempengaruhi keekonomian di sektor hulu dan dapat mengurangi minat investor di tengah harga global yang sedang meningkat. Produksi gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tetap harus ditingkatkan. Pada saat bersamaan, transisi energi juga perlu dilakukan dengan mempertimbangkan daya saing, biaya, ketersediaan, serta aspek berkelanjutan. Selain itu, aspek penanganan emisi karbon juga menjadi perhatian dalam pengambilan keputusan investasi pengembangan lapangan gas bumi, sehingga penerapan CCS dan CCUS perlu segera mendapatkan payung hukum. Hal tersebut diperlukan untuk mempercepat pengembangan proyek-proyek gas bumi di Indonesia. Strategi yang terintegrasi dari hulu ke hilir meliputi cadangan gas bumi, pengembangan lapangan, proses produksi yang rendah emisi, dan pasar yang kompetitif diperlukan untuk dapat mengoptimalkan peran gas bumi sebagai jembatan menuju transisi energi di Indonesia.